Melihat kasus ini, menurut saya banyak pertanyaan yang membuat kita heran, kalau nggak mau dikatakan nggak masuk akal. Keterangan dari pihak kepolisian pertama oleh Kapolda Metro, bahkan di situ didampingi oleh Pangdam Jaya, menyatakan terjadi baku tembak. Bahkan ditunjukkan juga barang buktinya. Ada senjata revolver, senjata rakitan laras panjang, ada revolver. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi, kita sesaat menuju acara press conference dan sekaligus webinar tentang petisi dari TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar Anggota FPI. Pada video yang lalu sudah jelaskan juga bahwa nama tim ini memang TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan, bukan tim pencari fakta, karena memang banyak kendala, antara lain kita memang tidak punya legalitas, maksud saya bukan legal standing untuk membentuk diri, menamakan diri tim pencari fakta, belum lagi kerja pencari fakta lain yang memang tidak mudah. Saudara sekalian, saya dapat tamu ini luar biasa sekali. Seorang patriot, sudah terbukti, nggak omong doang, punya integritas yang luar biasa, kecintaan luar biasa kepada NKRI Indonesia yang kita cintai ini, Bapak Mayor Jenderal Sunarko Purnawirawan, tentu saja sudah selesai. Beliau pernah menjadi beberapa jabatan-jabatan penting di TNI, dan yang tidak bisa dilupakan itu saja adalah beliau mantan Komandan Jenderal Kopassus yang sempat beberapa waktu lalu sempat diproses karena katanya memiliki senjata ilegal dari Aceh. Tapi kita nggak ngomong soal itulah, itu uang beritanya ngobrol juga, itu senjata rusak ya Jenderal ya. Udah nggak bisa, itu cuma dua pucuk atau berapa gitu loh. Satu. Dan daun rusak. Dan rusak. Oke, jadi kita masuk ke soal yang fokus ini. Jenderal, sebelum kita masuk ke petisi yang akan disampaikan oleh TP3, bisa nggak sedikit review bagaimana pandangan Jenderal sebagai seorang pelaku sejarah, sebagai seorang yang punya latar belakang militer, memimpin pasukan dan sebagainya, banyak terjun di medan pertempuran. Bagaimana penjelasan pertama dari polisi, kemudian dari Komnas HAM? Tapi kita lihat dulu penjelasan polisi tentang peristiwa kilometer 50 ini, Jenderal. Gimana? Singkat aja nggak apa-apa. Melihat kasus ini, menurut saya banyak pertanyaan yang membuat kita heran, kalau nggak mau dikatakan nggak masuk akal. Keterangan dari pihak kepolisian pertama oleh Kapolda Metro, bahkan di situ didampingi oleh Pangdam Jaya, menyatakan terjadi baku tembak. Bahkan ditunjukkan juga barang buktinya. Ada senjata revolver, senjata rakitan laras panjang, ada revolver. Walaupun saya tidak tahu pasti, tapi yang termasuk peluru. Revolver ada 2 pucuk. Setahu saya itu standarnya polisian. Dan pelurunya kaliber 38. Tapi yang ditunjukkan di situ, di meja situ ada foto itu, adalah peluru kaliber 9 mm yang biasa dipakai oleh atau standarnya TNI. Kan sudah membingungkan. Pistolnya dengan pelurunya itu enggak match. Kalau itu kalau senjata itu betul-betul revolver seperti ini. Sampai saat ini saya tidak tahu ada revolver dengan kaliber 9 mm. Itu udah mengundang pertanyaan. Itu ada pertanyaan ya. Itu hari pertama. Hari kedua kemudian dikatakan bahwa ini korban ini merampas senjata. Itu juga mengundang pertanyaan. Gimana mungkin dia merampas?
Gimana dia mungkin merampas? Karena dari banyak keterangan, termasuk ya keterangannya bersebar di media dengan suara, dengan ini, dengan juga video yang mengatakan bahwa korban itu sampai di rest area kilometer 50 itu 4 orang sudah disuruh tiara. Yang 2 katanya sudah tidak bergerak. Ya. Kemudian dari situ juga terdengar ada 2 kali, ada masyarakat yang mengatakan 2 kali tembakan. Hanya 2 kali tembak. Ya. Habis itu ini dibawa pergi. Ya. Dibawa dalam Tidak satu ada baku mobil. tembak ya? Jadi Tidak ada baku tembak ya? ya, di rest area itu tidak ada karena Oh, oke. masyarakat sudah mengatakan tidak ada. Diwawancara. Kemudian itu 4 orang itu dibawa, Ah. termasuk yang katanya sudah meninggal. Sorry. Terus Oke. Terus. kalau dia dibawa, dimasukkan dalam satu mobil, di dalam mobil itu mesti juga ada aparat keamanan. Ya. 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 Ada hal yang mengundang banyak pertanyaan. Ya. Habib Rizik sendirian saja yang tidak melawan di borgol. Iya. Habib Rizik sendirian dengan senyumannya di borgol. Iya. Masa 4 orang ini yang katanya sudah ada yang ini Assalamualaikum. tidak di borgol. Rusak gambar. Kita lagi rekaman. Oke, lanjut. Oke, Jenderal, intinya dari penjelasan polisi itu memang banyak yang nggak masuk Iya. akal, sehingga wajar kalau publik tidak percaya. Iya. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke TP3, bagaimana dengan laporan hasil akhir dari Komnas HAM yang tidak ada penyiksaan, lalu dia bantah juga rumah penyiksaan. Bagaimana fakta-fakta yang mereka temukan, luka-luka, terkelupas badan, kulit, kemudian ada bengkak dan sebagainya, itu dianggap sebagai konsekuensi waktu, artinya jasa terusak karena waktu bukan penyiksaan. Gimana, Jenderal? Kalau pemikiran saya nggak masuk akal keterangan Komnas HAM itu, karena foto jenazah sudah kita lihat dari yang lebam, bahkan ada yang bekas tangan di borgol tuh ada jenazah yang kelihatan. Ada ya? Tuh, ada yang, terus ada yang lebam-lebam di tempat lain. Ada lebam. Terus juga mengundang pertanyaan, ngapain diotopsi? Iya. Semuanya. Apalagi kalau melihat aturan harusnya izin keluarga. Iya. Ya kan? Iya. Ini tidak. Dan kemudian lagi jenazah itu kan boleh diambil malam berikutnya. Iya. Kenapa ini? Kan ini mengundang pertanyaan. Iya, ditahan dulu ya. Nah, ditahan dulu dan mengambilnya satu-satu. Yang keluarga, rakyat dan kita ini juga. Ini tinggal tanda tanya ada apa? Kalau tentang kesimpulan Komnas HAM itu terjadi pelanggaran HAM tanpa embel-embel berat, tapi dia tidak merekomendasikan untuk diadili di pengadilan HAM, hanya pengadilan pidana biasa. Itu gimana? Saya tidak setuju. Oh, gitu. Kenapa saya katakan tidak setuju? Karena menurut saya itu adalah pembunuhan yang biadab. Saya kenal dengan banyak tokoh di FPI, itu anak muda 6 itu yang kita anggap dia itu syuhada tak bersenjata. Dan kita bisa lihat bahwa di rest area 50 kilometer 50 itu dia dalam keadaan tak bersenjata dimasukkan ke dalam mobil. Oh. Tapi kita kemudian tahu dia sudah tewas dengan luka tembakan cukup banyak untuk setiap orang. Katanya dari 6 yang luka itu ada 19 peluru yang ditembakkan. Iya, iya. Jadi dia ada Lebih, ya. saya. Jadi aneh kalau Komnas HAM hanya Aneh. menyimpulkan seperti itu ya. Aneh. Nah, dengan keadaan seperti itu, Jenderal gimana melihat upaya beberapa tokoh seperti Pak Amin Rais, Bang Abdullah Mahwa, ada Dr. Mawan Batubara dan yang lain-lainnya membuat TP3 ini? Ya karena itu begitu saya dihubungi oleh Pak Amin Rais CS bahwa beliau tuh akan membuat tim pengawal peristiwa pembunuhan di TP3 dengan beberapa orang sebagai inisiator, dan saya diminta mendukung, saya mendukung. Dan banyak purnawiran, banyak bukan hanya saya. Kebetulan ada yang di Bandung, ada yang nggak bisa hadir hari ini. Iya. Hari ini kebetulan saya bisa hadir, saya hadir. Gimana peluang TP3 ini untuk membantu mengungkap penuntasan kasus pembunuhan 6 laskar ini? Saya yakin akan terbuka.
kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Walaupun sekarang Komnas HAM juga ada tanda kutip dia melakukan perlawanan, dia bikin statement di media bahwa ada upaya-upaya penggiringan opini ya. Nah, biar saja lah. Namanya bela diri boleh saja. Bela diri gitu ya. Kita sudah sangat sering mendengar pelaku kejahatan bela diri itu sudah sangat sering. Apa saran Jenderal untuk kita nih di TP3? Ya kembali mengumpulkan data-data itu, serahkan kepada pihak penyidik dan Penyidik siapa nih? ya pihak pemerintah lah. Oh, masih pemerintah? Ya, Oh. nah, kalau kita nggak punya hak untuk penyidik, tapi yang jelas kalau bisa kita menyarankan kepada pemerintah dibikin tim penyidik independen, independen dan gabungan. Ini kan kita menduga dilakukan oleh aparat. Iya, Nah, tapi ya. kalau Jadi jangan hanya aparat saja yang mengusut, ya harus ada supaya ada pihak- fairness-nya ya. Nah, harus ada pihak independen dari luar. Tapi kalau soal tim gabungan kan memang Jokowi lewat Mahfud MD udah mengatakan tidak akan membuat. Komnas HAM udah cukup, apalagi udah selesai laporannya. Ya itu indikasi yang aneh. Ya, kita bersuara aja. Gitu ya. Ya, kita bersuara aja. Waktu dulu ada pendeta satu dibunuh, bikin TGPF ya. Ya, kan aneh loh. Itu ada keanehan. Waktu Munir juga bikin TGPF ya. Belum. Satu orang. Ini 6 nyawa ya. Dan Kalau Muhyiddin kan ada terbuka, situ, banyak. Dia suruh ngomong udah. banyak saksi. Kalau Muhyiddin kita ini. Saya yakin banyak yang tahu di rest area itu, tapi karena sesuatu hal, mungkin karena dia Iya, ada cara kali mungkin luar. dia khawatir, mungkin dia belum bersuara. Pada waktunya akan bersuara. Akan bersuara ya. Satu, terakhir ke Jenderal. Ini dengan hasil yang sangat mengecewakan seperti itu tentang Komnas HAM, ada suara-suara udah bubarin aja Komnas HAM gitu. Gimana nih Jenderal? Kalau saya bilang bukan Komnas HAM yang bubarin. Ganti komisioner ya. Isi orangnya itu yang diganti dengan orang yang jujur. Komnas HAM tetap dibutuhkan ya. Komnas HAM tetap dibutuhkan. Orangnya, operatornya itu yang. Baik Indra, terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita baru saja tadi ngobrol dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang luar biasa, ceplas-ceplos mungkin ciri-ciri militer begitu yang ngomongnya jebret saja, yang buat kita orang sipil, orang awam itu agak terkejut-kejut. Tapi itu menarik sekali, bagus sekali, dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentu saja Bang Edi Channel untuk maslahatan kita semua. Dari saya sekian, Edi Mulyadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal.